Ya, seperti biasa 1 jam kita akan berbincang tentang dunia olahraga. Khususnya kali ini kita akan berbincang tentang perhelatan kualifikasi Piala Asia U20 U20 ya tahun 2023 karena kualifikasinya akan berlangsung di Indonesia di Surabaya lebih tepatnya. Tentu ini akan menjadi wajah dari persiapan Indonesia akan dilihat oleh banyak orang, sahabat Sonora. Karena ini menjadi penting, event ini adalah sebagai awalan dari kualifikasi dari penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 di tahun depan ya. Tentu semua mata akan tertuju kepada Indonesia, terlebih karena di grup F ya, ini Indonesia bersama dengan Hong Kong, Timor Leste, dan Vietnam akan menjalani serangkaian pertandingan mulai tanggal 14 September nanti, di mana Indonesia akan melawan Timor Leste di tanggal 14, kemudian tanggal 16 nanti ada Indonesia melawan Hong Kong, dan tanggal 18 nanti ini yang menjadi sorotan publik, Indonesia melawan Vietnam, sahabat Sonora. Kita masih ingat pada laga U19 yang lalu ketika Indonesia dan Vietnam tanpa gol, lalu Indonesia kemudian tersingkir karena Thailand dan Vietnam berujung imbang 1-1, sahabat Sonora. Indonesia sempat memprotes kepada AFF terkait dengan hasil imbang itu ya, tapi kemudian AFF mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran apapun dalam pertandingan kontra antara Thailand dan Vietnam, dan kemudian pertemuan tanggal 18 nanti antara Indonesia dan Vietnam ini akan menjadi menarik tentu saja di nanti-nanti. Kita akan bahas, sahabat Sonora, menjelang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2023 bersama dengan 2 orang tamu spesial saya yang hadir melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Yang pertama saya sapa ada Mas Abdul Rahman. Mas Abdul, apa kabar? Halo Mas Yudi, alhamdulillah baik Mas. Sehat ya Mas ya, terima kasih untuk waktunya malam hari ini Mas. Kemudian ada Mas Bagas Reza Murti. Mas Bagas juga selamat malam. Selamat malam Mas Yudi. Sehat. Salam sehat. Ini masih di kantor apa masih di rumah nih? Biasanya kalau jurnalis bola jam-jam segini mungkin masih ada di kantor ya. Oke, Mas Bagas dan juga Mas Abdul, apa yang akan menarik ya selain tadi yang sudah saya sampaikan di kualifikasi Piala Asia U20 di tahun 2023? Seperti apa yang menjadi poin yang perlu kita highlight di Sporta malam ini? Mungkin dari Mas Abdul. Mungkin ya hal yang menarik ya Mas. Ya, banyak atau seperti apa? Banyak sih mungkin Mas ya, karena kan ini bisa dibilang bakal main di Indonesia ya, yang notabene pencinta ya sepak bola yang kita tahu lah cukup besar lah dengan bermain di Surabaya nanti di Stadion Gelora Bung Tomo. Mungkin kita harapkan ya dengan kehadiran supporter menambah tenaga lah bagi skuad Garuda Nusantara, walaupun di hasil dari kualifikasi ini tidak terlalu berpengaruh ya Mas kalau bagian informasi, karena kan ini yang akan menentukan siapa yang bakal bermain di Piala Dunia, sementara kan Indonesia selaku tuan rumah yang sudah otomatis bakal bermain di Piala Dunia sih Mas. Walaupun tidak mempengaruhi hasil, tapi ya kita harapkan Indonesia menampilkan permainan yang cukup menarik lah untuk ditonton oleh masyarakat, dan jangan sampai harga diri kita dikorbankan lah di wajah di tanah air kita sendiri Mas. Iya. Kalau Timor Leste ada optimisme pasti ya. Melawan Hong Kong juga ya, meskipun kita tidak bisa underestimate pada tim-tim mereka ya, tapi kemudian ada optimisme dari 2 tim. Lalu Vietnam ini yang menjadi perhatian nih. Mas Abdul mungkin bisa memberikan juga highlight nih optimisme di Timor Leste dan Hong Kong ini akan seperti apa? Mungkin yang Mas tadi bilang, walaupun kita di atas kertas ya melawan Timor Leste maupun Hong Kong, tapi ya kita jangan meremehkan lah, karena kan biasanya tim-tim yang underdog itu bisa dibilang bakal mengejutkan nih di laga-laga nanti. Apakah dengan strateginya atau seperti apa, karena kan jangan sampai lah meremehkan lah, walaupun yang secara kualitas kita jauh bisa dibilang lebih di atas dari Hong Kong maupun Timor Leste. Dan tadi yang bisa dibilang laga Vietnam cukup bergengsi lah, karena kan ada intrik-intrik tersendiri nih
misalkan laga timnas lawan Vietnam yang tadi Mas bilang udah singgung di Piala AFF kemarin. Iya. Kita gagal lolos karena kan hasil dari Vietnam lawan Thailand berakhir imbang berakhir imbang ya dengan 1-1 ya. Iya. Mereka menang head to head dan itu diduga ada istilahnya permainan kotor lah dari kedua negara tersebut, tapi nyatanya AFF memberikan informasi bahwa tidak ada main mata di laga tersebut. Apakah ini akan membuat Indonesia semakin bersemangat untuk mengalahkan Vietnam? Bagaimana? Pastinya ya. Oke, kita akan lihat nih sahabat Sonora ya, Vietnam Indonesia 18 September, tapi laga pertama Indonesia melawan Timor Leste. Tadi dikatakan oleh Mas Abdul bahwa sebetulnya hasil dari kualifikasi ini tidak akan terlalu berpengaruh ya, karena Indonesia adalah tuan rumah, otomatis akan mendapatkan tiket. Sebetulnya mekanisme dari Piala Asia ini seperti apa sih? Mas Bagas mungkin bisa memberikan pencerahan juga kepada sahabat Sonora. Ya, memang ini kan Piala Asia ya, jadi nantinya mungkin untuk Asia akan ke Piala Dunianya yang lolos, tapi untuk ini saat ini kualifikasi Piala Asia ya tetap berpengaruh ke Piala Asia. Oke. Nanti ketika kita lolos ke Piala Asia baru untuk ke Piala Dunianya, karena kita udah jadi tuan rumah, jadinya sudah nggak lolos sebenarnya. Dan untuk ke Piala Asia ini ya kita tetap menargetkan lolos saya untuk Piala Asia 2020 khususnya. Dan tahun depan itu Indonesia kan tuan rumah juga kan di 2023 ya. Iya. Meskipun kualifikasi untuk tahun depan itu Piala Dunia U20 2023 dan Indonesia juga sedang bidding ya untuk Piala Asia 2023 ini untuk senior. Jadi ya memang dua event itu yang terdekat nih untuk yang sedang bidding ini. Harapannya juga Indonesia bisa jadi tuan rumah. Saingannya ada Korea Selatan dan juga Qatar. Qatar dan juga Australia terakhir. Kemarin mundur. Oh iya, sudah mundur. Jadi saingannya Korea Selatan ya berarti ya. Dan Qatar. Kemungkinan menang biddingnya gimana Mas? Karena Korea Selatan, Qatar lagi yang menjadi Piala Dunia juga. Kemarin sih AFC sudah menginspeksi ya infrastruktur, terutama stadion di Gelora Bung Karno, kemudian di Stadion Manahan. Nah itu juga berkaitan sama Piala Dunia U20 2023. Tapi Indonesia juga sudah diberi masukan juga untuk memperbaiki beberapa fasilitas infrastruktur. Cuma memang yang jadi perhatian adalah Korea Selatan. Korea Selatan ini kan memang sangat siap ya dari segi infrastruktur. Mereka juga sudah pernah menyelenggarakan Piala Dunia, Piala Asia juga pernah beberapa kali, dan mereka mengerahkan semacam ini ya campaign gitu ya kepada selebritis, kemudian kepada influencer di sana untuk ya mempromosikan lah agar mereka bisa jadi tuan rumah. Jadi ya cukup berat Mas kalau lawan Korea Selatan. Nah ini ya, tapi kita tetap optimis ya, karena ya bagaimanapun Piala Asia tetap ajang bergengsi kalau kita bisa mendapatkan hak sebagai tuan rumah untuk tahun depan. Betul. Ada sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah akan memberikan semangat juga nih supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik juga ya. Oke, kita akan analisa bagaimana kemampuan tim kita di kualifikasi Piala Asia U20 ini antara Indonesia versus Timor Leste, kemudian Indonesia versus Hong Kong, dan nanti Indonesia versus Vietnam ya. Seperti apa, satu persatu kita akan bahas di segmen berikutnya. Mas Bagas dan Mas Abdul, kita akan jeda sebentar untuk beberapa iklan dan tetap bersama kami di Sporta, kerjasama Radio Sonora dan Bolasport.com.